Selamat pagi anak-anak. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas memimpin doa. Oke, untuk membangkitkan semangat kita sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Berkibarlah Benderaku. Tahu semuanya? Oke, untuk menyanyikan lagu nasional semuanya berdiri, Nak. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir? Siapa? Dapa. Dapa nggak hadir, alasannya apa? Sakit. Yang lain ada yang tidak hadir, Nak? Oke, hari ini ada yang tahu tidak kita belajar apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem. Kita sudah belajar tentang sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Siklus air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, kira-kira Miss mau tanya, kira-kira kalian tahu nggak air itu dari mana? Air itu dari mana sih? Dari bumi. Dari langit. Dari langit. Ada yang tahu? Misalnya nih, air hujan. Air hujan itu turun dari mana sih? Awan. Dari awan. Nah, kira-kira kalau air itu turun, nah dia nggak berhenti selama seminggu, kira-kira apa sih yang terjadi? Banjir. Nah, kira-kira apa sih akibatnya banjir itu? Apa sih penyebab dari banjir itu, Nak? Nah, kira-kira ada nggak di sini yang masih buang sampah sembarangan? Ada. Siapa? Jidan. Jidan masih buang sampah sembarangan? Nah, kira-kira penyebab dari banjir itu kira-kira apa aja sih, Nak? Penebangan pohon sembarangan secara ilegal, iya. Nah, kan hari ini kita belajar tentang siklus air di mana air hujan itu turun. Nah, kalau terus menerus turun, nah kira-kira kalau seminggu hujannya turun, pasti akan terkena. Nah, bisa jadi banjir. Nah, kira-kira air itu diserap kemana sih? Kira-kira kenapa sih bisa terjadi banjir? Karena
Iya, karena tadi hujan deras setiap hari, nggak habis-habis hujannya karena udah sampai seminggu, ya kan? Terus kira-kira airnya, kalau ini nih banjir, kira-kira airnya kemana? Meluap. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu video pembelajaran tentang siklus air. Nah, sama-sama kita melihat ya, Nak. Ini dia video pembelajaran tentang siklus air. Nanti akan banyak pertanyaan tentang siklus air. Jadi, anak-anak harus lihat ya. Diperhatikan ya, Nak. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Perhatikan siklus air berikut. 1. Sinar matahari akan menguapkan air yang berada pada permukaan bumi seperti air laut. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. 2. Selain itu, proses penguapan air juga terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. 3. Uap air tersebut kemudian naik menuju atmosfer dan mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik disebut kondensasi. Selanjutnya, kumpulan titik air tersebut akan membentuk awan. 4. Titik-titik air yang membentuk awan kemudian akan turun kembali ke permukaan bumi melalui peristiwa hujan atau salju. Proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi disebut presipitasi. 5. Air yang kembali ke permukaan bumi sebagian akan masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Sementara itu, aliran air yang ada di permukaan tanah disebut limpasan. Tahapan siklus air. Jika diperinci, tahapan proses siklus air bisa dibagi dalam 5 bagian. Kelimanya adalah sebagai berikut. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air laut, danau, atau sungai. 2. Transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air oleh tumbuhan. 3. Kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air. 4. Presipitasi. Presipitasi adalah turunnya air kembali ke permukaan. 5. Infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air oleh tanah dan mengalir ke laut. Siklus air dapat terganggu akibat kegiatan manusia. Berikut adalah contoh kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air. 1. Penutupan permukaan tanah dengan aspal dan pembangunan perumahan dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kegiatan ini akan mengganggu proses infiltrasi. Nah, tadi Miss bilang kalau kira-kira hujan secara terus-menerus selama 1 minggu. Nah, akan terjadi apa? Nah, apa tadi penyebabnya? Nah, tadi kan di video ini dijelaskan bahwasanya kurangnya penyerapan dari tanah itu makanya mengakibatkan banjir kan? Nah, kira-kira kenapa sih kurangnya dari penyerapan tanah itu? Iya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya penutupan permukaan tanah dengan pembangunan perumahan. Kira-kira nih ya, kira-kira kalau kita lihat misalnya nih, ini semua di aspal atau misalnya ini semua keramik, sampai jalan-jalan sampai semua tanah, padahal hujan selama 1 minggu. Nah, kira-kira bisa menyerap nggak sih? Enggak kan? Nah, itu adalah salah satu penyebab kenapa bisa terjadinya banjir. Untuk selanjutnya perhatikan, Nak. Akan mengganggu proses infiltrasi. 2. Pembuangan limbah padat atau cair tanpa pengolahan ke lingkungan akan mengganggu proses penguapan air atau evaporasi. 3. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Hal ini dapat mengganggu proses penguapan air atau evaporasi dan penyerapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. 4. Penebangan hutan secara tidak terkendali menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap air sehingga mengganggu proses infiltrasi. 5.
5. Pencemaran udara dari asap pabrik dan kendaraan bermotor akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang sangat berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan lapuknya batuan dan mematikan tumbuhan. Demikian penjelasan tentang siklus air. Oke, kira-kira tadi ada berapa? Ada berapa kegiatan manusia yang mengganggu siklus air? 5. Nah, yang pertama apa? Yang pertama apa? Iya, yang kedua? Yang ketiga? Penebangan pohon atau penebangan pohon secara ilegal. Terus yang selanjutnya? Penggunaan pestisida. Nih. Penebangan pohon. Nah, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang secara berlebihan. Nah, tadi kan ada 5 kegiatan manusia yang mengganggu siklus air. Nah, kegiatan tersebutlah kira-kira yang menyebabkan atau inilah sebagian kecil dari kegiatan manusia yang mengakibatkan terjadinya banjir. Oke? Udah paham sampai sini? Paham? Oke. Untuk sekarang kita bernyanyi dulu tentang siklus air. Nah, kira-kira semuanya hafal? Oke, berdiri dulu, berdiri, semuanya berdiri, Nak. Masih hafal tentang siklus air? Oke, kita bernyanyi tentang siklus air. Penguapan itu evaporasi. Oke, kita ulang dari awal, Nak. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air menyerap, itu infiltrasi. Oke, jadi kalau penguapan itu namanya? Terus kalau menjadi awan? Kalau kira-kira hujan turun? Terus kalau penyerapan air namanya? Oke, silakan duduk, Nak. Nah, sekarang kita bisa lihat. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa ada tadi video pembelajaran. Nah, ini selanjutnya kita melihat tentang siklus air. Nah, bisa lihat ini semua, Nak? Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensi dari siklus air. Nah, untuk yang pertama tadi, yang pertama apa? Nah, evaporasi itu apa tadi, Nak? Nah, di mana uap air itu kemudian mengelilingi kita. Nah, sebagian dari uap itu kita hirup sebagai oksigen dan sebagian lagi berupa karbon dioksida yang melindungi bumi. Nah, adapun proses evaporasi ini biasanya bisa berjalan dengan baik karena bantuan dari sinar matahari. Nah, kita bisa lihat ini kira-kira apa, Nak? Nah, perhatikan ke sini, inilah bentuk dari siklus air. Nah, ini matahari. Nah, kira-kira kalau misalnya nggak ada mataharinya, kira-kira bisa terjadi nggak sih? Bisa berjalan dengan baik nggak sih siklus air? Iya, karena selain itu matahari ini juga, sinar matahari ini membantu untuk sebagai proses evaporasi, ya, Nak. Jadi selain sinar matahari, ada juga angin, ada juga suhu, terus ada juga
kerapatan badan air itu juga merupakan turut membantu sebagai proses terjadinya evaporasi. Nah, pada proses ini, pada proses penguapan ini, ada juga yang disebut dengan transpirasi. Nah, di mana transpirasi itu yaitu pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Oke, untuk selanjutnya, setelah evaporasi apa yang kedua, Nak? Kondensasi. Nah, perhatikan yang kedua ini dia kondensasi. Nah, kira-kira di kondensasi ini apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi kira-kira di nomor 2 ini? Ini tadi awannya masih cerah, ini matahari awannya masih cerah, ini udah mulai makin gelap. Nah, ini udah gelap. Nah, di mana? Apa tadi nomor 2, Nak? Nah, kondensasi itu juga nah, tahapan ini perlu kita ketahui bahwa kondensasi ini juga bisa terjadi pada ketinggian atmosfer atau permukaan tanah. Nah, saat tahapan ini awan terbentuk karena uap air. Nah, ini tadi kan air kan, ini tadi air laut nih atau air yang tergenang, terus ini sinar matahari. Nah, sampai ke sini, nah inilah awan yang terbentuk karena uap air yang mengembun. Nah, perhatikan ya, Nak. Inilah uap air yang terjadi atau terbentuk karena uap air tadi mengembun menjadi lebih padat. Nah, pernah lihat langit yang awannya hitam sekali? Pernah kan? Pernah lihat awan itu rasanya berat sekali. Nah, kira-kira kalau awan terlihat gelap itu kira-kira akan terjadi apa sih? Nah, akan terjadi hujan. Nah, pada tahap ini awan terbentuk karena uap airnya ini tadi naik ke atas, mengembun dan menjadi lebih padat. Nah, kemudian berubah menjadi bintik debu, garam atau polutan. Nah, awan ini di permukaan tanah disebut kabut. Nah, sedangkan awan pada ketinggian langit disebut awan. Nah, kondensasi ini terjadi di atmosfer ketika air telah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan yang menyebabkan air tersebut berkumpul menjadi awan hitam. Nah, inilah awan hitam tadi, Nak. Perhatikan. Ini tadi ada sinar matahari yang pertama, terus ada awan yang masih putih. Nah, terjadi apa, Nak? Nah, penyerapan dari air laut ini makin berat ke sini. Jadi akhirnya awannya menjadi hitam. Nah, dari awan yang hitam inilah, kalau kita udah lihat awan berubah jadi hitam berarti bentar lagi turun. Nah, turun hujan kan? Nah, perhatikan yang ketiga. Nah, yang ketiga namanya apa, Nak? Presipitasi. Tadi presipitasi itu apa sih? Nah, presipitasi itu adalah air yang jatuh ke bumi. Nah, kayak lagu tadi kan? Nah, di mana presipitasi ini adalah tahap lanjutan. Nah, setelah tadi awan itu sangat hitam di langit. Nah, terus terjadilah setelahnya itu terjadi setelah kondensasi tadi. Nah, dengan adanya presipitasi, curah hujan setiap air yang cair itu atau yang padat akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan salju, hujan ataupun hujan es. Nah, kira-kira di Indonesia ada salju nggak sih? Nah, kira-kira di Indonesia ada apa aja? Hujan. Pernah lihat hujan es nggak sih? Nah, hujan es itu juga ada tahu di Indonesia. Iya. Hujan yang turun itu kayak berbentuk es. Iya. Terus nanti turun. Nah, biasanya kalau udah hujan es itu pasti mobil-mobil pasti dimasukin ke garasi karena hujan itu bayangin es batu jatuh dari langit gitu kan. Bisa pecah kan? Jadi itulah
yang disebut presipitasi. Nah, di mana pembentukan hujan salju, hujan ataupun hujan es. Nah, presipitasi ini terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan menjadi titik jenuh. Nah, semakin banyak air yang tersimpan di atmosfer, maka semakin banyak pula air yang datang oleh awan. Oke, paham sampai sini, Nak? Oke, yang selanjutnya, yang terakhir apa namanya? Nah, koleksi ini apa sih? Oke, ini juga biasanya disebut dengan infiltrasi. Nah, di mana cairan hujan itu ditampung kembali ke badan air seperti laut, sungai. Nah, biasanya kan kalau hujan, nah biasanya kan turun hujan itu biasanya masuk lagi ke laut atau ke sungai atau menyerap ke tanah. Nah, itulah disebut dengan infiltrasi. Nah, air juga bisa bergerak melintasi daratan untuk bisa mencapai badan air yang sering disebut limpasan. Nah, dengan begitu, air yang tadinya menguap menjadi hujan. Nah, bisa kembali lagi ke tempatnya semula, sehingga jumlah air di bumi tidak berkurang. Oke, paham sampai sini? Oke, jadi untuk siklus air tadi ada berapa tahapan, Nak? Yang pertama evaporasi. Terus Kolbi, yang kedua kira-kira apa, Nak? Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga, yang keempat infiltrasi. Nah, di mana tadi kita udah bahas bahwasanya yang pertama itu evaporasi itu adalah penguapan. Nah, kita bisa lihat ini, Nak. Kita bisa lihat itu adalah air laut misalnya. Ini adalah air laut, ini matahari. Nah, terjadi penguapan dari air laut itu karena adanya matahari. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya sangat panas, ada terik matahari, kita keringetan kan? Nah, itu dia. Kita bisa lihat di sini ada air, ada matahari. Jadi dia menguap. Nah, kemudian menjadi kondensasi. Perhatikan yang nomor 2, itu dia terjadinya kondensasi. Jadi awannya udah mulai gelap. Terus akhirnya terjadilah hujan turun, disebut dengan presipitasi. Nah, kemudian setelah hujan turun banyak air itu, nah terjadilah infiltrasi dari penyerapan baik itu dari tanah, dari laut, dari sungai. Nah, sehingga mengakibatkan air itu tidak berkurang. Oke, paham sampai sini, Nak? Oke, jadi di sini kita akan melakukan percobaan tentang siklus air. Nah, Ibu harap kalian kita akan membentuk kelompok nih, Nak. Perhatikan ke depan, kita akan membentuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan ambil tempatnya. Oke. Sekarang kita akan melakukan eksperimen tentang siklus air. Nah, tahu ini apa? Ini apa? Ini piring. Piringnya kah? Oke. Tahu ini apa? Oke, kira-kira ini? Terus ini apa? Air? Oke, silakan satu kelompok ambil satu, Nak. Sabar, sayang. Pegang itu, kayak gitu pasti itu. Karena gelasnya belum. Jangan diminum ya. Sabar. Jangan, Mbak. Boleh minta, Miss? Nanti. Masih kalau dari bumi. Jadi nggak sabar. Iya.
Kan piringnya. Apanya? Hah? Kurangin nak sini. Ya nak. Jangan pegangi dulu. Jangan pegangi dulu. Nah ini lihat, nah ini udah terjadi namanya Uap-uap. iya penguapan kan. Nah penguapan tadi apa namanya? Evaporasi. Inilah terjadi proses evaporasi. Nah dia terjadi penguapan. Nah setelah terjadi penguapan nanti udah banyak dia terus terjadi apa nak? Hujan. Ya hujan. Hujannya disebut dengan presipitasi. Nah nanti kita tunggu sampai hujannya turun. Nah itulah disebut dengan Presipitasi. presipitasi. Biar aja aku bicara. Evaporasi kan? Tadi aku nampak. Ini baru jadi. Saya terbang. Kami dari samping nih. Iya, tapi dia netes kan? Laut jadi. Dia turun nggak? Belum ya? Tapi dia udah menguap kan? Nah, itu namanya penguapan tadi apa namanya? Evaporasi. Nah, dia terjadi proses evaporasi. Nah, nanti pas turun hujannya itu, turun cairan apa namanya? Esnya itu, nah itu disebut dengan presipitasi. Oke, semuanya sudah kan, Nak? Sudah ada di meja masing-masing? Iya. Nah, perhatikan. Nah, kira-kira udah ada yang turun hujannya belum? Nah, ditunggu ya, Nak, karena air panasnya. Oke, perhatikan punya masing-masing. Jangan lupa untuk mengisi LKPD-nya setelah melakukan proses siklus airnya, Nak. Itu apa mis namanya mis? Tadi lupa Miss. Apa, ayo? Oke, tadi kita sudah melakukan eksperimen tentang siklus air. Nah, sekarang sudah paham kan gimana proses terjadinya siklus air? Sudah paham gimana proses terjadinya siklus air? Oke, jadi masing-masing mempresentasikan hasil dari eksperimen siklus airnya. Nah, sekalian dijelaskan yang di LKPD tadi ya, Nak. Yang pertama dari kelompok ini. Oke, yang pertama itu kelompok ini maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari eksperimen dari LKPD-nya. Silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan. Oke, diperhatikan semuanya di depan, Nak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
dampak. Yang bukan dampak. Dampak pembusukan apa kira-kira nak? Selanjutnya, cara yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan siklus air kecuali, jangan lupa kecualinya. Kecuali nak, kecuali ya. Satu lagi. Kecuali. Jadi kelompok yang menang adalah kelompok Oke, hari ini kita sudah belajar tentang siklus air. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan itu siklus air, nak? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Jigar. Pelajaran hari ini dimulai dari evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari laut ke atmosfer bumi. Dan proses kedua adalah proses kondensasi.
hujan yang berturut-turut selama seminggu, hujan setiap hari. Nah, airnya tadi penyerapannya ke tanah atau kembali lagi ke laut. Jadi, kira-kira untuk mencegah terjadinya banjir itu apa tadi, Nak? Apa sih yang mengakibatkan terjadinya banjir tadi? Iya. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, nah untuk menghindari banjir itu terjadi, apa yang kita lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan liar, baru apa lagi? Boleh. Nah, oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita tadi membahas tentang siklus air. Nah, semuanya sudah paham? Nah, jadi Miss harap melalui pembelajaran hari ini mengenai siklus air, nah untuk pencegahan proses terjadinya banjir tadi, kita boleh tidak membuang sampah sembarangan, atau kalau mungkin kita juga tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara sembarangan. Oke, jadi sampai sini paham? Oke, jadi Miss harap kalian tidak melupakan pembelajaran hari ini, tetap dipelajari pembelajaran hari ini karena di depan kita mungkin akan membahas lagi